Oke, kita akan bahas soal bagaimana jurus jitu masing-masing pasangan calon ini dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok. Sudah ada beberapa orang narasumber yang bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Mas Ismail Bahtiar, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung bersama kita semua juga melalui sambungan online. Ada Mas Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi, Mas Derajat. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggak bisa ke studio, malam baru pulang. Ada Bang Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Pagi Bang. Pagi. Terima kasih sudah hadir juga ya. Oke, sebelum kita berdialog dengan narasumber kita, baik kita mungkin update terlebih dahulu. Kira-kira ini harga kebutuhan pokok jelang akhir tahun naik nggak sih? Nah, informasi kan sudah banyak ya bahwa di beberapa lokasi kondisi beberapa bahan pokok sudah naik. Nah, kita akan cek pagi hari ini sudah ada rekan-rekan kami. Satu ada Aurel, satu ada Wanasari. Aurel ada di Pasar Klender Jakarta, kemudian Wanasari juga ada di wilayah Medan ya, Sumatera Utara. Kita ke Aurel terlebih dahulu untuk memberikan informasi terbaru mengenai kondisi bahan-bahan pokok atau kenaikan harga bahan-bahan pokok di Pasar Klender. Aurel, bagaimana pantauan Anda pagi hari ini mengenai kenaikan harga bahan-bahan di sana? Ya, Bayu, Ginavita dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di Pasar Klender, Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan menurut pantauan kami pagi ini memang benar terdapat kenaikan dan juga penurunan bahan baku pokok jelang hari besar Natal 2023 dan juga Tahun Baru 2024. Nah, yang mana berdasarkan harga panel Badan Pangan Nasional atau Bapanas, terpantau harga salah satu bahan baku pokok beras mengalami kenaikan secara bertahap sejak beberapa bulan yang lalu dengan persentase sekitar 20 hingga 25% atau Rp2.000 per liternya. Selain harga beras, terdapat juga beberapa kenaikan harga bahan baku pokok pangan lainnya, termasuk bahan baku sembako yang naik secara bertahap sejak beberapa bulan lalu sekitar 20 sampai 25% atau sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Yaitu ada gula dan juga ada minyak goreng dengan harga Rp16.000 menjadi Rp18.000 dan juga Rp14.000 menjadi Rp16.000. Selanjutnya juga ada harga ayam potong, pemirsa, per ekornya naik Rp5.000 dari Rp40.000 menjadi Rp43.000 sampai Rp45.000 per potongnya. Namun perlu diketahui juga bahwa harga normal ayam potong sebelumnya berkisar Rp36.000 per ekornya. Sementara untuk harga cabai, pemirsa, yang sempat melonjak beberapa bulan lalu dan menyentuh harga sampai Rp100.000 per kilogramnya, kini mengalami penurunan sekitar Rp10.000 per kilogram. Di mana harga cabai merah keriting semula Rp100.000 saat ini menurun menjadi Rp60.000 per kilogram, dan juga ada rawit merah menjadi masih dengan harga Rp90.000. Perlu kami sampaikan juga pemirsa, meskipun ada beberapa bahan baku yang mengalami kenaikan dan juga penurunan, masih belum kembali normal seperti biasanya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Pasar Klender. Kembali ke studio. Oke, baik, itu kondisi di Jakarta ya, Aurel. Terima kasih atas laporan Aurel langsung. Kita coba bergeser ke wilayah Medan. Ini ada Wanasari. Wana, kalau misalnya di Jakarta ada peningkatan, bagaimana dengan di Medan? Ya, Gina dan pemirsa, sama halnya di Jakarta, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terutama komoditas bumbu dapur ini juga terjadi di Kota Medan, hanya saja tidak semua. Nah, dari amatan kami di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Durian Medan, harga komoditas bumbu dapur untuk jenis bawang merah dan bawang putih sejak 2 pekan terakhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan saat ini harganya Rp36.000 per kilogram dari sebelumnya berkisar Rp20.000 per 20 ribuan begitu per kilogramnya. Sementara untuk harga yang
lain yang mengalami kenaikan seperti tomat dari sebelumnya Rp7.000 per kilogramnya, ini juga mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu Rp11.000 per kilogramnya saat ini. Selain itu untuk harga cabai, kalau di Jakarta harga cabai kenaikannya cukup signifikan, berbeda dengan di Kota Medan. Justru sepekan terakhir harga cabai mengalami penurunan dari sebelumnya berkisar lebih dari Rp50.000 per kilogramnya, kini harganya berkisar Rp48.000 per kilogramnya untuk cabai rawit, sementara Rp32.000 per kilogram untuk cabai merah. Dan selain itu juga harga telur ini mengalami kenaikan berkisar Rp150 hingga Rp200 per butirnya, dan kini angkanya mencapai Rp1.600 per butirnya. Sementara untuk harga daging di Kota Medan ini terbilang masih normal, seperti daging ayam di kisaran Rp28 sampai Rp30.000 per kilogramnya, sementara untuk daging sapi yaitu harganya Rp125.000 per kilogramnya. Namun khusus untuk harga daging ini pemirsa diprediksi akan mengalami kenaikan mendekati pada tahun baru nanti. Gina dan Bayu. Baik, terima kasih Wanasari dan juga Aurel atas informasinya yang memotret bagaimana kondisi kenaikan harga bahan-bahan di sejumlah wilayah di Jakarta dan juga Medan. Nah, fenomena-fenomena inilah yang akan kami tanyakan nanti ke perwakilan dari setiap paslon, bagaimana mereka menghadapi atau punya resep untuk mengendalikan harga, terutama ketika masuki akhir tahun dan juga perayaan hari-hari keagamaan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia. Oke, kita langsung berbincang dengan narasumber di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Kita langsung dari nomor urut 1 dulu ya, Bang Ismail. Bang Ismail, kalau lihat fenomenanya ya soal kenaikan harga bahan pokok ini, apa yang ada di benak dari tim paslon 1 untuk menyelesaikan permasalahan soal kenaikan harga ini yang sepertinya tuh nggak pernah selesai-selesai? Ya. Setiap tahunnya begitu terus ya. Jadi karena nggak selesai, memang kita butuh perubahan. Kami di tim internal rutin melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan bangsa. Jadi kalau kita ngomong terkait dengan harga-harga bahan pokok tadi, yang hampir setiap ada momentum, sebutlah momentum Idul Fitri, momentum Nataru, selalu naik. Tetapi kita jangan lupa bahwa kenaikan itu ternyata bukan hanya di momen-momen tertentu itu saja. Kita mungkin masih ingat beberapa bulan yang lalu, bagaimana kelangkaan minyak goreng, dan akhirnya harganya menjadi fantastis. Nah, kita melihat bahwa ternyata permasalahannya sangat kompleksitas. Jadi kalau kita ngomongin harga-harga yang naik, bahan-bahan pangan yang naik, itu merembes ke banyak hal. Persoalan pedagangnya ada, persoalan distribusinya ada, persoalan marketnya yang kemudian naik turun dan tidak ada standarisasi ini. Akhirnya kita melihat bahwa seluruh persoalan ini harus kita cari akar masalahnya di mana. Kita masuk ke pedagangnya. Ternyata sejumlah pedagang-pedagang kita ini, banyak di antara mereka yang terlilit utang misalnya rentenir karena bunga yang tinggi, pinjaman yang kemudian tidak bisa selesai-selesai. Akhirnya mereka menganggap momentum ini untuk mengembalikan permodalan mereka. Di sisi paslon kami, saya nggak ingin menyampaikan bocorannya, tetapi sebentar malam di debat Cawapres, Gus Imin akan menyampaikan solusi praktis terhadap persoalan ini. Nah, kalau kita melihat aspek yang lain misalnya, jalur distribusi, ini juga jadi persoalan. Nggak pernah ada standarisasi harga dari Sabang sampai Merauke. Kadang di Sabang harga sekian, murahnya di Jawa, paling mahalnya di Timur. Persoalan ini juga kemudian jadi salah satu konsentrasi kami di paslon Anies Muhaimin menyiapkan solusinya. Apa yang bermasalah di distribusi dan bagaimana menyelesaikannya? Sebentar malam kita jawab di debat Cawapres. Jadi kalau mau ditanya sekarang belum keluar tuh jawabannya. Jangan Mas, ini kalau saya jawab nggak sukses buat debat sebentar malam. Tapi artinya disorotnya adalah soal distribusinya itu tadi. Distribusi, ya? pedagangnya, marketnya, memang kompleks sih. Sangat banyak persoalannya. Oke, saya mau ke Mas Derajat kalau gitu. Apakah dari tim Prabowo Gibran juga melihat bahwa persoalan distribusi menjadi concern utama dalam hal kenaikan harga pangan ini? Mas Derajat? Iya, itu salah satu persoalan, tapi saya ingin melihatnya secara lebih fundamental, lebih mendasar ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa setiap ada Nataru, Idul Fitri naik, ya memang ekonomi seperti itu namanya istilahnya seasonal atau musiman.
Jadi memang di komoditas pangan, pertanian itu ada musiman. Pada saat panen harga drop, pada saat paceklik harga naik. Nah, tugas negara itu mengendalikan supaya fluktuasi musimannya itu tidak terlalu tinggi. Nggak bisa kita bikin nol. Nggak mungkin kita bikin nol. Itu sama seperti nggak mungkin kita meminta semua orang jadi malaikat, nggak mungkin kita meminta nggak ada setan. Itu bagian dari sunatullah ya. Jadi yang bisa dilakukan negara dan sudah dilakukan oleh negara, walaupun tentu perlu ada beberapa perbaikan, itu adalah mengendalikan supaya fluktuasinya tidak terlalu tinggi. Kemudian yang berikutnya itu ada masalah yang sifatnya ad hoc ya. Seperti yang tadi disampaikan minyak goreng ya. Jadi setelah ketum kami Bang Zul menjadi Menteri Perdagangan, tugas pertama dari Presiden kan adalah mengendalikan harga minyak goreng. Nah, di tim dari Kemendak dan juga tim dari PAN itu kami mempelajari. Nah, ternyata kita ketahui sumber permasalahannya sifatnya ad hoc. Nah, karena sifat permasalahannya adalah ad hoc, langsung diambil langkah-langkah oleh Pak Mendak ya, sehingga di luar dugaan banyak pihak, itu dalam waktu 1 bulan harga minyak goreng langsung turun dan kita juga bisa meluncurkan minyak kita. Jadi ketika sumber persoalannya sifatnya ad hoc, itu kita lakukan penyelesaian yang sifatnya ad hoc juga, dan kemudian harga minyak goreng langsung terkendali ya. Kemudian ada sumber persoalan yang sifatnya struktural. Nah, ini yang memang perlu konsensus nasional untuk menyelesaikannya. Karena apa? Karena sejak adanya LOI kita dengan IMF pada saat kita kena krisis tahun 98-99, itu kita seperti memotong perangkat paling efektif kita untuk mengendalikan harga, yaitu peranan Bulog pada saat itu. Kita masih ingat ekspor dibuka, IMF meminta kita seperti itu, kemudian Bulog itu fasilitas KI-nya itu di stop, kemudian peranannya juga dikerdilkan ya, sehingga akibatnya negara itu menjadi kehilangan kekuatan di pasar untuk ketika terjadi panen raya, itu negara bisa membeli produk supaya harga di tingkat petani tidak ambruk. Ketika kemudian terjadi panennya paceklik atau terjadi musiman seperti Nataru dan Idul Fitri, itu negara bisa menggelontorkan stoknya. Jadi kuncinya adalah memang kita harus mempunyai manajemen stok nasional yang kuat, dan sekarang sudah dimulai dibangun lagi oleh Presiden Jokowi dengan kita membuat badan pangan ya, dan kemudian juga kita mulai memperbaiki peranan Bulog ya. Tapi tentu nanti Prabowo Gibran kita akan meningkatkan itu lagi supaya Bulog dan Badan Pangan itu mempunyai kekuatan dan mempunyai jaringan seperti ketika pada saat sebelum krisis dulu. Sehingga nanti ketika harga di tingkat petani anjlok, kita bisa beli, harga di konsumen melonjak, kita bisa lakukan operasi pasar dengan efektif. Jadi kunci penyelesaian masalah harga pangan ini adalah di manajemen stok nasional. Tentu kita harus punya gudang yang bagus, yang paling teknologinya paling maju, sehingga stok barang itu ketika disimpan tidak segera busuk, dan banyak lagi hal-hal teknis lainnya lah. Intinya ini teorinya kita sudah tahu, dan semua orang juga rasanya yang pernah belajar tentang pangan sudah tahu ya. Tinggal bagaimana negara mengimplementasikan teori itu supaya ketika kita bicara harga pangan, kita tidak hanya bicara harga di konsumen, di ibu-ibu saja, tapi kita juga harus bicara harga di petani, karena petani itu juga rakyat kita. Jadi keseimbangan ini yang perlu ditangani oleh negara. Jadi kami di Prabowo Gibran kita nggak berteori lagi. Ini memang menjadi isu yang setiap tahunnya terus terjadi. Kita mau bergeser langsung ke Bang Ciko. Bang Ciko melihat memang soal kenaikan harga pangan ini memang akan selalu terjadi setiap tahunnya, musiman, atau sebetulnya ini bisa dienolkan? Nah, ini umum terjadi ya fluktuasi harga pangan, tapi kan yang kita bisa lakukan adalah menekan sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan masyarakat ya. Nah, tapi saya ingin bicara soal core masalahnya, masalah besarnya, masalah basicnya adalah karena kita juga tidak mempunyai kedaulatan pangan. Kita ini dari 9 bahan pokok, kita bisa bilang separuhnya itu kita tergantung pada import. Kita bicara beras, kita bicara bawang putih, bawang merah, kita bicara cabai pun kita import. Nah, ini hal-hal yang harus juga
kita perhatikan. Jadi dari hulunya artinya apa? Artinya kedaulatan pangan dan ketahanan pangan itu menjadi utama. Nah, ini yang menjadi fokus utama juga bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika kita bicara ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kita mengedepankan, maaf bukan food estate ya, tapi kita ingin best practice yang udah ada di Indonesia, seperti di Bali dengan irigasi yang luar biasa, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang dengan segala budaya lamanya bertani itu bisa menghasilkan beras yang sangat baik dan lain-lain. Itu kita bantu enhance, kita bantu peningkatannya, sehingga itu juga salah satunya bisa menahan kekuatan pangan kita. Tapi juga kita bicara soal yang selalu kita dengungkan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu ekonomi biru maupun ekonomi hijau. Karena pemain sentral di ekonomi biru itu adalah nelayan, ya, pemain sentralnya di ekonomi hijau adalah petani. Nah, ini juga artinya kita dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan pangan kita. Nah, ketika kita bicara masalah itu di dalam prakteknya, yang umum dilakukan seperti tadi disampaikan, tapi ini terlalu umum ya, operasi pasar, ya kan, merazia orang-orang yang menimbun bahan pokok, ya kan, dan juga tentunya ditambah kita juga harus mengedukasi masyarakat bahwa kalau memang pasokan pangan itu cukup, kita juga harus bilang ke masyarakat jangan mengantisipasi berlebihan dan melakukan borong-borong barang sebelum hari rayanya datang. Tapi kembali lagi kita harus kembali pada core of the problem, yaitu tadi ketahanan pangan, daya tahan pangan, dan kita berharap ini yang menjadi fokus dari pemerintahan ke depan. Ya, insya Allah Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu siap. Oke, baik. Nanti juga kita akan tanya, meskipun tadi nomor 1 belum mau memberikan jawabannya. Mas Derajat sama Bang Ciko sudah. Tapi saya ingin fokus juga pada gini. Anda sudah mengidentifikasi ya permasalahannya masing-masing. Tapi dalam beberapa waktu terakhir kita dengar juga dengan isu yang namanya mafia pangan. Apa identifikasinya, kemudian bagaimana menanggulanginya, kami akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita lanjut kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi setiap paslon sudah menyampaikan identifikasinya ya. Setidaknya sudah tahu memulai menyelesaikan permasalahan dari mana. Tapi kita lanjut pada soal mafia pangan gitu. Banyak yang akhirnya narasi-narasi ketika harga naik, kemudian informasi yang kita terima juga ada permainan pihak-pihak tertentu yang memang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga ini. Saya mulai lagi dari Bang Ciko. Sejauh apa concern soal mafia pangan ini, Bang? Mafia di dalam semua sektor perdagangan ini kan selalu ada ya. Nah, mafia pangan ini juga menjadi masalah besar dan ini udah berlangsung sekian lama ya. Nah, itu kan dimulai jadi mereka modus operandinya adalah menimbun barang, ya kan? Itu yang menjadikan mereka mencoba mengontrol harga dengan cara-cara tersebut, sehingga ketika harga sudah masuk di mana itu yang menurut mereka pantas untuk mereka raup, ya itu yang baru mereka mengeluarkan yang dinamakan barang-barang itu, stok-stok itu. Nah, tapi intinya ini kan kembali lagi soal political will dari penegakan hukum di Indonesia ya. Masalahnya adalah siapa ABC-nya Pak mafia pangan ini kan sebenarnya udah diketahui gitu. Pasti tahu ini bukan permainan kecil soalnya ya kan, ini bisa dideteksi oleh Kementerian Perdagangan maupun oleh aparat. Nah, tapi kan selama ini sepertinya kok berulang gitu. Nah, kita kan melihat ada keterlibatan oknum pastinya. Udah nggak bisa dipungkiri lagi. Nah, artinya ke depan kadang-kadang bukan hanya regulasi yang diperlukan, karena kita melihat regulasi di Indonesia ini dalam berbagai bidang ini sudah cukup sebenarnya. Segala macam regulasi soal operasi pasar, soal penekanan harga dan lain-lain. Nah, ini yang masalah adalah soal political will dari pemimpin. Nah, kita berharap juga artinya memilih pemimpin ke depan ini ya kita melihat rekam jejak, melihat latar belakang, melihat keseriusannya selama ini ketika dia pernah diberikan kesempatan untuk memimpin suatu daerah misalnya. Nah, komitmen Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud dalam hal mafia pangan ini apa? Nah, Bang Mas Ciko? Ganjar itu jelas sebagai gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Kalau kita bisa melihat dari data-data yang ada gitu, bahkan data terakhir itu ketika hari raya Lebaran beliau masih menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah, itu berhasil menekan sedemikian rupa kenaikan harga bahan pokok ya kan dengan sangat baik gitu, tidak naik dengan signifikan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, ini suatu pencapaian yang saya rasa artinya Mas Ganjar itu tipe orang yang kita ketahui sendiri, dia akan serius ketika mendeteksi hal-hal yang tidak beres di ininya. Tapi ketika akan diberikan
posisi sebagai presiden tentunya ini akan lebih dengan segala macam kekuatan, mempunyai kemampuan untuk memerintahkan aparat Oke, untuk itu melakukan soal kenaikan harga pangan, tapi soal keberadaan mafia pangan ini, komitmen seperti apa? Komitmennya berantas dong, pasti segala macam yang dibilang melanggar hukum akan diberantas sampai ke akar-akarnya gitu. Dan apalagi keberadaan Pak Mahfud sebagai pejuang keadilan ya, yang kalau dikenal di Indonesia ya, saya rasa itu udah pasti. Yang pasti, tegas dan lain-lain yaitu mereka. Oke, ke Mas Derajat. Mas Derajat bagaimana menanggapi soal isu mafia pangan ini? Halo? Ya, halo Mas Derajat. Ya. Ya, Oke, Mas suara Derajat saya kedengeran? Iya, kedengeran. Tadi kan Mas Derajat sudah mengidentifikasi ya setidaknya ada 3 penyebab tadi kenaikan harga pangan mulai dari ad hoc kemudian dari struktural. Tapi ketika merespon mengenai isu mafia pangan ini bagaimana? Apa yang ada di benak paslon nomor urut 2 dan bagaimana mengatasinya? Paslon 2 lagi-lagi nggak berteori lagi, ya. Sudah kita jalankan atas arahan dari Presiden Jokowi, ya, perintah dari Presiden Jokowi. Mafia pangan ini kan kita bicara yang lebih besar, itu adalah mafia impor pangan, ya. Kalau yang menimbun-nimbun itu banyak ada, tapi dia relatif lebih kecil dari mafia impor pangan. Dan saya waktu di DPR tahun 2004-2009 itu salah satu yang pertama membongkar pelaku-pelaku mafia pangan ini. Bisa di Google nanti. Nah, atas perintah Presiden Jokowi, ya, itu sekarang impor pangan ditertibkan. Itu kita memakai neraca komoditas. Dan kemudian Bang Zul lebih tegas lagi. Menteri Perdagangan itu mengatakan ke saya, Mas Derajat, saya di sini ini paling hanya berapa tahun, jadi saya nggak pengen nanti akan ada masalah, apalagi saya sudah tua. Jadi beliau itu yang sudah dilakukan pertama misalkan itu langsung membabat orang-orang yang pengen main impor bawang. Itu saya tahu sendiri. Ada beberapa orang yang yang mencoba-coba, termasuk salah sasaran mencoba saya, ya, untuk dapat kuota impor bawang. Jawaban Bang Zul simple. No, tidak. Dan bukan hanya bawang, daging. Itu juga banyak itu yang coba main-main daging ya. Kita tahu dulu kasus daging luar biasa munculnya besar sekali ya. Banyak yang coba main-main daging. Alhamdulillahnya itu oleh Presiden Jokowi sudah dimasukkan dalam neraca komoditas. Sehingga ketika neraca komoditas itu nggak bisa satu kementerian bermain seperti dulu lagi. Ya, masih ingat kita dulu ada permainan daging, ya, nggak bisa bermain seperti dulu lagi. Itu harus diputuskan bersama rame-rame. Akibatnya semua orang takut untuk neko-neko. Nah, kemudian perizinan terakhirnya itu ada di tangan Menteri Perdagangan. Oleh Menteri Perdagangan langsung ditolak, tidak bisa kecuali adalah yang sesuai dengan keputusan di dalam rakor untuk neraca komoditas. Jadi di hulunya, ya, di impor pangannya itu kita gunting dulu, ya. Bahwa kemudian langkah itu mungkin masih ada yang bisa nyolong-nyolong, masih ada yang bisa ini, ya biasa di Indonesia kan selalu ada saja oknum-oknum yang bisa mencari celah, itu celahnya berusaha kita tutup. Tapi ketika yang yang nyolong-nyolong, yang bocor-bocor itu, nah itu tentu tugas dari aparat penegak hukum untuk mengatasinya. Jadi kita bisa lihat sendiri hasilnya sekarang ini ketika terjadi kenaikan harga itu sumber persoalannya tidak lagi berada di stok yang dikendalikan oleh mafia impor pangan. Ya, sumber persoalannya tidak di situ. Kalaupun masih ada di situ, itu tinggal sisa-sisa yang kecil-kecil, karena seperti biasa kita memberantas kejahatan tidak bisa langsung semuanya. Dan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan bukan hanya mafia pangan, impor pangan, mafia impor baju, ya. Orang melihatnya mungkin yang simbolis adalah pembakaran, tapi yang sistemik itu seluruh proses mulai dari perizinan sampai ke bea cukai itu kita babat, ya. Jadi yang sistemik kita lakukan, tapi tentu harus ada yang simbolis-simbolis. Jadi intinya paslon 2 ini kita sudah melakukan dan kemudian kita akan lanjutkan. Tentu nanti penegakan hukumnya juga harus diperkuat, itu saya sepakat. Oke, Terima kasih. Mas Derajat. Oke. Ya, saya mau ke Mas Ismail. Kalau soal mafia pangan ini apa concern dari tim Amin? Jadi kalau dari kami, saya sampaikan sedikit bocorannya. Mafia pajak ini itu seperti rantai simultan ya.
mafia pangan maksud saya, seperti rantai simultan. Hilang satu, muncul yang lain. Sehingga kami berkomitmen kalau apa yang akan disampaikan Caimin sebentar malam, salah satunya adalah concern bagaimana selain menghilangkan, ini jangan sampai ada. Yang kedua, kita perlu pahami kenapa harga bisa naik. Karena kadangkala impor itu dilakukan di masa panen. Jadi saat produksi kita melimpah, kenapa justru masuklah barang-barang dari Vietnam, masuklah barang-barang dari luar, sehingga harga tidak bisa makin terkontrol. Olehnya, dalam kesempatan yang terbatas ini, saya ingin sampaikan ke pemirsa bahwa penyelesaian persoalan mafia pangan ini butuh ketegasan. Karena kalau tadi disampaikan oleh Bang Ciko bahwa sebenarnya aturan kita sudah bagus, ya mungkin persoalannya tidak ada ketegasan pemerintah. Ya, pasangan Amin memastikan bahwa ketegasan itu akan kita berantas dan impor kita pastikan akan hentikan di masa panen. Jadi bukan berarti bahwa impor tidak ada. Impor itu kita butuhkan tapi sesuai dengan permintaan. Saat dibutuhkan baru kita hadirkan. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kenapa kemudian ini semua tidak terkontrol? Tidak ada kemandirian. Inilah yang ingin dihadirkan oleh paslon Amin bahwa harus ada kemandirian pangan. Yang mana yang dimaksud dengan kemandirian pangan ini? Petani kita harus mandiri. Pertanyaannya sekarang bagaimana mau mandiri ketika mereka butuh pupuk subsidinya nggak ada. Ini semua ada solusi yang disiapkan sebentar malam. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kadangkala petani-petani kita di bawah justru mereka ini terjerat oleh utang-utang yang kemudian ketika mau panen diberikan oleh pemerintah. Ketika panennya tidak selesai karena ada gangguan lingkungan alam segala macam, ini tidak ada penyelesaian, tidak ada solusi yang dihadirkan oleh pemerintah. Kami sudah mengkaji sampai sedetail itu dan semuanya solusinya kami sudah siapkan. Oke. Itu soal solusi sudah disiapkan, tapi soal ketegasan tadi Anda meng-highlight soal ketegasan. Kalau kita berkaca sama apa yang disampaikan oleh Mas Derajat kan yang pemerintah eksis sekarang sudah melakukan beberapa ketegasan itu, termasuk tadi soal impor, mafia impor dan lain sebagainya. Tapi kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nanti kita tahan dulu ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Ismail, Bang. Dan juga nanti Bang Ciko ya. Bang Ciko tadi meng-highlight soal political will. Kalau Bang Ismail meng-highlight soal ketegasan pemerintah. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Derajat. Apa yang kurang? Cukup tegas. Sebenarnya begini, dalam diksi yang positif ya. Kalau harus merujuk siapa yang harus jadi mafia dalam artian punya stok banyak, mereka bisa mengontrol harga, maka yang harus menjadi mafianya adalah pedagang pasar kita. Yang harus punya stok banyaknya adalah petani kita, nelayan kita. Caranya seperti apa? Saya kira ini sudah dicontohkan oleh Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta. Rekam jejak beliau melalui satu gagasan yang diusung yang kita sebut sebagai kontrak farming. Yang penting jangan salah memaknai kontrak farming. Karena kemarin kita lihat ada wawancara ditanya kontrak farming, ada yang menjawab salah satu tim ses bahwa kenapa petani kita harus dikontrakkan lahan, kan mereka udah punya. Padahal bukan itu maksudnya. Kontrak farming yang dimaknai ini adalah hasil daripada produksi petani-petani kita. Sebelum mereka panen, kita sudah harus beli. Supaya apa? Disiapkan jalur distribusinya ketika dibutuhkan, baru kita distribusi ke pasar-pasar. Kalau posisinya seperti ini, kita bisa pastikan mafia nggak akan ada ruang lagi untuk mengambil positioning. Sehingga ketegasan inilah yang kemudian harus kita bawa melalui mekanisme. Mekanismenya seperti apa? Contoh yang saya sebutkan tadi. Termasuk diantaranya, bagaimana biar kemandirian pangan ini muncul, kita harus memastikan petani-petani kita ketika butuh pupuk nggak kesusahan. Hari ini jangankan kita ngomong pupuk subsidi, pupuk non subsidi pun kadang-kadang susah. Akhirnya apa? Kami meyakini betul di Paslon Amin bahwa dengan segala rencana atas akar permasalahan yang muncul, kami tahu solusinya. Solusi-solusi inilah kita tawarkan bahwa semuanya akan kita tuntaskan melalui mekanisme perubahan, insya Allah kalau mandat itu diberikan kepada kami 2024. Dan itu yang tadi Anda sampaikan belum terlaksana selama ini? Sudah terlaksana. DKI Jakarta sudah melakukan itu, bahwa petani-petani yang ada di Jawa dibeli produknya ketika masuk musim Nataru, masuk musim Lebaran, diambil barang-barang mereka, dibawa ke sini. Dan mereka sudah mendapatkan hasil jauh-jauh hari sebelum mereka panen. Itu sudah dilakukan. Oh, itu skala DKI itu bagaimana untuk skala nasionalnya? Tinggal kalau terlaksananya di nasional, pemerintah hari ini belum melakukan itu. Inilah yang akan dilakukan perubahan mekanisme ini yang kami maksudkan. Kalau mandatnya diberikan kepada kami oleh rakyat, kami akan melakukan perubahan itu. Oke, salah satu bentuk ketegasan. Bang Ciko, soal political will kan pemerintah sekarang juga sudah melakukan itu. Soal political will tadi Anda highlight kan, pemerintah sekarang juga sudah. Tadi Mas Derajat sudah menyampaikan beberapa contohnya. Apakah itu masih kurang? Masih dong, karena masih terjadi apa yang dibilang tadi, kan kenaikan harga pangan, walaupun kita bisa aja berbusa-busa mengatakan bahwa sudah tidak ada yang namanya mafia impor dan lain-lain, tapi kan ini nggak bisa dinafikan bahwa sesungguhnya itu masih ada. Yang kita takuti kan justru
ada sekian, let's say ada 10 mafia, yang 3 atau 4 ini sebegitu kuat sehingga dia menyingkirkan yang 6 gitu, ya kan? Nah, tapi yang 3 dan 4 ini tetap bertahan menjadi mafia, bahkan menjadi mafia yang lebih besar. Tapi ini set aside that lah ya, kita juga nggak mau terlalu berpikir buruk tentang apa yang terjadi di dalam kekuasaan dan lain-lain. Tapi kembali lagi, saya tetap bersikeras bahwa kami dari Ganjar dan Pak Mahfud adalah kita kembali ke masalah awalnya dari semua soal pangan ini, soal harga pangan, ketersediaan pangan dan lain-lain, soal ketahanan pangan, soal kedaulatan pangan. Nah, ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ismail tadi, bahwa kebijakan-kebijakan ini tidak bisa terlaksana betul selain kita punya ketahanan dan kedaulatan pangan. Yang kedua adalah kesulitan pupuk dan lain-lain, ya kan, ketersediaan bahan pokok yang berada di mana dan di mana ini, sehingga kita harus mempunyai kebijakan satu data. Nah, ini kalau ditanya soal kebijakan satu data ini apa pentingnya? Penting sekali, karena ketika kita mempunyai kebijakan satu data, data-data yang kita dapat itu akurat. Ketika kita bicara di sini ada kebutuhan pupuk sekian gitu, itu jelas gitu. Nah, ini yang kita sudah lakukan, bukan kita, maksud saya Pak Ganjar sudah lakukan di Jawa Tengah sendiri. Nah, ini juga kita lihat permasalahan soal petani, soal kemiskinan di Jawa Tengah itu membaik semenjak ada Pak Ganjar selama 10 tahun. Nah, kita bicara soal 10 tahun Pak Ganjar memimpin 1 juta orang berkurang dalam kemiskinan di Jawa Tengah. Artinya, dan di Jawa Tengah kita ketahui adalah kebanyakan adalah petani. Artinya beliau mempunyai kebijakan-kebijakan yang manjur untuk menaikkan pendapatan petani, dan juga artinya bahan pokok itu tersedia dengan baik. Nah, ke depan tentunya yang kembali soal political will itu paling penting adalah rekam jejak dari pemimpin. Kalau pemimpinnya ini dikenal bersih dan berani melawan mafia seperti Pak Mahfud misalnya, dan seperti Pak Ganjar yang berani turun ke lapangan untuk memberantas pungli dan lain-lain. Nah, ini udah jelas bahwa ke depan juga akan mengedepankan apa yang dia kepentingan rakyat banyak, dan tentunya berani melawan segala macam bentuk mafia dari berbagai bidang. Oke, saya langsung ke Mas Derajat ya, Mas Derajat, dengan apa yang tadi sampaikan dari Paslon 1 dan juga 3 gitu. Mungkin saat ini memang ada yang harus ditambal karena ya prakteknya juga masih ada. Meng-highlight kembali soal mafia pangan, meskipun tadi sudah ada beberapa contoh gitu. Celah mana yang harus ditambah lagi dan apa yang akan ditambah lagi, Mas Derajat? Oke, terima kasih. Ya tentu namanya hidup kan selalu ada yang harus kita perbaiki ya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, karena Paslon 2 ini yang dikritik terus, boleh dong sekali-sekali saya mengkritik paslon yang lain ya. Kontrak farmingnya Mas Anies, itu bukan sesuatu yang baru, itu sudah dijalankan oleh Bulog, sudah dijalankan mulai di daerah-daerah. Dolog itu sudah banyak yang melakukan kontrak dengan petani, membeli dari petani. Jadi nggak ada yang baru dengan kontrak farmingnya Mas Anies. Hanya bedanya karena Jakarta nggak punya tanah pertanian, terpaksa harus beli dari daerah. Nah, kalau negara sudah melakukan, tapi memang namanya juga melibatkan birokrasi, pasti ada aja lah yang nakal-nakal segala macam ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah konsep kontrak farming itu nggak baru-baru banget lah. Itu sesuatu yang sudah dijalankan, dan kalau itu dikatakan sebagai solusinya, come on, give me a break. Kemudian kalau adinda saya Ciko, ya Pak Jokowi kan komitmen politiknya udah jelas, beliau itu kader PDIP loh Ciko, partainya Ciko kan, jadi saya rasa kalau komitmen politik kita sudah inilah. Dan mungkin tolong dicek saja apakah Mas Ganjar itu kepala daerah yang paling berhasil mengendalikan inflasi. Saya nggak ingin terlalu jauh lah ya. Kalau apa yang perlu diperbaiki, saya rasa memang masih ada. Misalkan penyempurnaan neraca komoditas, ya. Saya kebetulan mempelajari peraturan-peraturan yang terkait dengan neraca komoditas itu, ya. Kemudian ada list komoditinya, listnya itu berdasarkan nomor HS ya, harmonized sistemnya. Nah, di situ memang ada beberapa hal yang hemat saya masih bisa ditingkatkan, tapi nanti kalau saya ceritakan menjadi terlalu teknis. Jadi masih ada ruang untuk perbaikan. Kemudian masih ada ruang untuk perbaikan bagaimana dengan peranan antara Badan Pangan dan dan ID Food ya, dengan Bulog. Ini karena barang baru ya, kita belum menemukan titik seimbangnya ya.
Itu juga perlu perbaikan. Dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Ciko tadi, juga oleh Mas Ismail, bahwa kita perlu meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Makanya Pak Prabowo itu sangat gencar dengan swasembada pangan. Ya, banyak yang mengkritik food estate, tapi saya sudah jawab di berbagai tempat. Sekarang tadi kegiatan Pak Prabowo itu adalah air, karena swasembada pangan itu butuh air banyak. Ya, jadi kalau kita mau meningkatkan produksi, itu kuncinya ada di luas panen dan ada di produktivitas. Luas panen itu sangat banyak tergantung air, sangat banyak tergantung pada luas tanam. Nah, di Prabowo Gibran kami memang memberikan prioritas yang sangat tajam untuk swasembada pangan dan swasembada energi. Jadi kita dorong Oke, Mas singkong. Derajat. Kenapa Ya. orang mungkin bilang, ya gimana? Sorry? Ya, kita tangkap poinnya. Artinya nanti hal-hal yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Derajat di awal, artinya nanti kita sama-sama menyaksikan ini debat malam nanti. Ini akan membahas substansi soal ini seperti apa teknisnya. Karena tadi Mas Derajat juga tidak menjelaskan secara teknisnya ya. Nanti kita akan tunggu. Sekali lagi terima kasih banyak karena waktunya terbatas. Sayang sekali. Mohon maaf tapi terima kasih sudah hadir semuanya. Terima kasih Mas Derajat. Kemudian ada Mas Ismail dan juga Bang Ciko sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu. Oke, kalau kita Mas Derajat. habis ini reunian lagi ya. Ciko, sukses ya nyaleknya. Kalau tadi kita bicara soal salah satu tema yang akan dibahas di debat Cawapres malam nanti, kami jeda, nanti kami kembali dengan gaya komunikasi politik dari setiap Cawapres. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.